An Hasan Basri radhiyallahu anhu wa huwa min akbari tabi'in. Dari Hasan Basri radhiyallahu anhu, beliau adalah dari kaum tabi'in yang besar. Beliau mengatakan, man la adaba lahu, siapa orang yang tidak punya adab, siapa orang yang tidak punya adab, yaitu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, yaitu adab kepada Allah Ta'ala atau kepada makhluk, la ilma lahu, maka dia orang itu tidak punya ilmu. Wa man la sabra lahu ala tahmil baliyah, siapa orang tidak sabar, tidak mempunyai kesabaran, la dina lahu, maka tidak punya agama. Wa man tawalla, siapa orang yang tidak hati-hati, anu haram syubhat, tentang haram dan syubhat, la zulfahu, tidak ada tempat baginya. Tegasnya, la martabalahu illallah, tidak ada saja, tidak ada martabat kepada Allah Ta'ala baginya. Wa qaribalahu minallahi Ta'ala, dan tidak akan dekat dengan Allah Ta'ala. Makalah yang kedua, qala Umar radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala kata masjid, sesungguhnya Allah Ta'ala merahasiakan nama. Kata ridho fitoah, Allah merahasiakan ridhonya manusia atas taat-taatnya manusia. Wa kata ridho fil maksiat, Allah merahasiakan juga bencinya Allah kepada kita, kepada manusia, atas maksiat-maksiat, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa badamalaina haq fi syahri Ramadan, Allah merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Wa katamal awliya fi ma bainan nas, Allah merahasiakan hadirnya wali Allah di antara manusia. Wa katamal mauta fil umri, Allah merahasiakan kematian atas umur-umurnya manusia. Wa katamal sholatul wusta, Allah merahasiakan salat-salat yang diagungkan, salat-salatul wusta, salat pertengahan, salat yang dirahasiakan Allah di salawatil khamsah. Allah merahasiakan salat dan salatul wusta. Salat wusta sebagai ulama mengatakan salat asar, tapi Allah rahasiakan dalam suatu waktu mana yang Allah paling sukai di antara lima waktu itu. Dan Allah pun merahasiakan pada hari Jumat. Allah merahasiakan ada 1 jam setiap hari Jumat, saat di mana Allah 1 jam itu lebih dekat dengan manusia yang berhambanya. Tapi Allah rahasiakan jam yang mana. Dan Allah merahasiakan rahasia Al-Quran.
dan kirim ayat yang dilakukan. Itu makalah yang akan kedua makalah yang akan kita bacakan, di mana minggu lalu kita mengatakan bahwa membacakan tentang bagaimana menghilangkan rasa gundah-gulana, menghilangkan artian gundah-gulana tidak sah dan biasa. Yang pertama, menyadari kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wali-wali awliya'i, bertemu wali-wali Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah wakalamul utama, mendengarkan kalam dan ulama. Salah satu ini bertemu dari Allah Ta'ala yang tadi melantunkan sholawat. Melantunkan sholawat berjamaah itu akan mempermudah kami kepada Allah Ta'ala bersama kita. Sholawat berjamaah itu dimudahkan hadirkan wali-wali Allah SAW bersama kita. Cirinya adalah hati rasa bahagia dan tentram. Dan berbeda ketika kita kehadiran jin-jin penggoda, setan-setan pembisik hati manusia, maka hati merasa gundah-gulana, hati merasa resah dan gelisah. Saya jelaskan bahwa setiap kita akan masuk rumah, pergi dari mana saja, agar kita pun tidak ditutupi oleh bisikan-bisikan syaitan. Bacakanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tatap langit, tatap kanan kirinya, sambil bacakan tasbih, berucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masuk rumah. Setelah masuk rumah, bacakan bismillahirrahmanirrahim dan lafazkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah pintu-pintu terbukanya rezeki, karena itu adalah pintu terbukanya kasih sayang di dalam keluarga. Dan pintu kasih sayang keluarga adalah dibukakannya pintu jalan-jalan rezeki, sehingga nanti terdatang dan tempat kerja bisa jadi kita dapat tersentuh, tapi dengan kalimat-kalimat pikir pada Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi oleh wali-wali Allah yang saleh. Berikutnya adalah man la ada, siapa yang itu ada. Ada itu bisa terbentuk oleh lingkungan. Ada itu setiap lingkungan berbeda. Cara menghormati manusia, cara menghargai manusia. Di Jawa dan di Banten tentu berbeda. Cara menghargai, cara menghormati manusia. Di Jepang berbeda, di Indonesia cara menghormati manusia. Kita tahu di Jepang bagaimana orang Jepang menghormati manusia dengan membungkukkan badannya, membungkukkan tubuhnya, bahkan sampai seperti orang itu. Saking menghormat manusia, semakin dia hormat, semakin dia bawah. Jikalau tidak dilaksanakan di sana, maka itu bukan penghormatan. Tapi berbeda bila ada dari Indonesia. Tidak harus seperti itu. Cukup dengan salaman dan membukukan punggung sedikit. Ada yang berbeda. Ada kepada siapa di sini? Kepada Allah Ta'ala dan kepada makhluk.
kasih sayang kepada makhluk sekalipun. Makhluk itu tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Karena sesungguhnya yang kasih itulah rahmat Allah akan tiba. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka dari Allah itulah kasih sayang. Karena dari kasih sayang itulah rahmat Allah akan timbul, ampunan Allah akan datang, kasih sayang Allah akan datang, maka kebahagiaan itu akan datang. Tapi orang ini punya adab, baik adab kepada Allah maupun adab kepada makhluk. Mana kita adab kepada Allah? Inilah dirangkai dalam ketentuan ilmu-ilmu tasawuf agar kita mengetahui adab manusia kepada Allah. Di antara dalam sholat, adab kepada Allah berpeci, bertangan panjang, berpakaian polos. Itu ada kepada Allah Ta'ala di dalam sholat. Kalau menggunakan hukum-hukum fikih, tentu di luar hukumnya hanya mengharapkan sah dan batalnya, hanya mengharapkan sah sholatnya saja tanpa ada kepada Allah, maka ibadah itu akan sulit mendapatkan peningkatannya. Ada juga sifat akal, ada juga sifat agama, ada juga etika, ada juga sifat norma-norma, ada juga sifat sopan santun, ada. Nah, yang kemudian terbentuk dari sebuah lingkungan. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam hati. Akhlak adalah sifat wahia sifatun rahisatun fil qalbi. Akhlak sifat yang tertanam di dalam hati, tasdu anha bi aqwali wa af'ali. Munculnya akhlak lewat perkataan dan perbuatan, di luar fitrah tanpa dipikir-pikir. Baik buruknya akhlak seorang dapat dipandang dari tutur kata dan tingkah lakunya seseorang. Karena semua itu akhlak keluar dari atas perintah hati manusia, di luar fitrah tanpa dipikir-pikirkan kembali. Nah, agar itu muncul akhlak-akhlak yang bagus, maka kembalilah pikir kepada Allah Ta'ala. Wa'budullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Pikir ketika berdiri, pikir ketika duduk, dan banyak pikir ketika berbaring. Nah, pikir ketika berdiri atau ketika duduk atau ketika berbaring itu tidak akan muncul pada diri kita. Tidak akan muncul pada diri kita. Sekali-kali kita sedang berdiri, pikir kepada Allah. Sekali-kali sedang duduk, pikir kepada Allah. Sekali-kali sedang tidur, kita pikir kepada Allah. Itu tidak akan timbul pada tingkah laku kita jikalau tidak pernah riyadhah atau muraqabah. Tidak pernah riyadhah atau muraqabah. Orang tidak akan pernah riyadhah atau muraqabah tanpa ada ilmu. Orang tidak ada ilmu berarti tanpa ada ilmu. Intinya adalah kita mencari ilmu yang berguna. Harapannya ketika kita riyadhah, ketika bertobat,
terbimbing dan terarah oleh seorang guru. Karena bertobat, ketika kita sudah bertobat, salah gerakan saja, salah tingkah saja, guru kita akan memberikan apakah lewat mimpi atau langsung atau tidak langsung. Guru kita mengatur tentang bertobat dan kepada Allah Ta'ala. Sehingga tadi sejalan Allahumma hdina siratal mustaqim, Allah hdina siratal mustaqim, Allah hdina siratal mustaqim. Berikutnya adalah siapa yang menerima la ilma lahu, siapa yang tidak beradab, maka orang tersebut tidak punya ilmu. Jadi kalau tidak beradab, la ilma lahu, tidak ada, dia tidak punya ilmu. Setan itu pintar dari banyak ilmunya, karena setan bisa bikin ilmu dari orang-orang alim. Setan bisa mencuri ilmu dari orang-orang pintar. Tapi setan tidak punya adab, setan tidak punya akhlak. Maka tugas Rasul yang terakhir adalah innamal bu'itsu liutan makan akhlak. Selain tugas yang pertama Rasul ketika di Mekah adalah mengajak tauhid, mengajak manusia mengingat pada Allah. Yang kedua, begitu hijrah di Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul menerangkan tentang hukum-hukum Allah, tentang halal dan haram. Dulu ketika belum turun ayat, muncul hukum fikih, sholat sambil mabuk diperkenankan, maka itulah hukum-hukum. Ya, Rasul mengajak manusia yang pertama mengajak menyembah Allah, yang kedua meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang Allah dengan cara hukum meninggalkan hukum Allah, dan yang ketiga adalah memperbaiki akhlak manusia. Wa man la sabra, siapa orang yang tidak sabar, tegasnya menanggung bahaya, menanggung cobaan, atau melaksanakan segala perintah-perintah Allah, atau menjauhi maksiat-maksiat, atau tidak sabar atas segala fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Lalu lalu maka orang tersebut tidak punya agama. Orang tersebut tidak punya agama. Empat ketentuan Allah yang setiap hari kita lalui. Yang pertama adalah ketentuan qada Allah yang setiap hari kita akan lalui. Yang pertama, Allah berikan nikmat bagi ketentuan Allah Ta'ala, maka perbaikilah nikmat itu dengan sifat syukur. Yang kedua, Allah turunkan bala, maka perbaikilah sifat, maka perbaikilah bala-bala itu dengan sifat sabar. Yang ketiga, Allah berketentuan berikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala, patuh pada Allah Ta'ala, maka perbaikilah patuh pada Allah Ta'ala dengan sifat ikhlas. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Allah maksiat, ada ketentuan-ketentuan Allah yang setiap hari akan kita lalui, maka perbaikilah sifat, perbaikilah maksiat-maksiat itu dengan cara tobat atau istighfar. Empat ketentuan Allah yang pasti akan kita lalui setiap hari. Perbaikilah empat ketentuan itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama, apabila kita perbaiki empat hal, Allah berikan sifat
tumanina, sifat tenteramnya hati. Yang kedua, tidak akan pernah mau menyalahkan manusia. Dan yang ketiga, dijauhkan dari godaan syaitan. Apabila sifat syukur, sifat sabar, sifat ikhlas, dan sifat taubat Allah berikan 3 bonus atau 3 keuntungan. Yang pertama sifat tumanina, sifat tenteramnya hati. Yang kedua sifat tidak mau menyalahi manusia. Yang ketiga dijauhkan dari godaan syaitan. Yang ketiga adalah wa man la siapa yang tidak hati-hati. Siapa orang yang tidak hati-hati dari perkara haram atau perkara syubhat atau yang meragukan apakah ini halal atau haram makanannya, apakah ini halal haram lazim falahu, maka tidak ada martabat, tidak ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Mana yang hati-hati? Hati-hati, semua hati-hati. Dalam waktu yang mampu. Contoh untuk kehati-hatian, hal-hal yang bersifat umum, fasilitas umum dikuasai oleh pribadi, itu harus hati-hati. Jalan raya milik umum, bagi kita yang hati-hati, mereka akan waspada mempergunakan fasilitas umum, tidak mengganggu umum tentunya. Bahkan sekali hatinya jatuhnya air dari mematikan, jatuhnya air dari mematikan, itu pun juga tidak menjorok kepada rumah orang lain atau kepada teras orang lain. Itu pun adalah bentuk kehati-hatian kita. Memakan makanan dari fasilitas umum yang tangan bukan oleh orang kita, ketika kita akan makan pun itu adalah kehati-hatian. Dan juga ada hal tentunya kehati-hatian kita dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana setelah kita menggunakan fasilitas air yang mengambil dari fasilitas umum, apakah itu di jalan raya, itu hati-hatian. Maka berikan fasilitas umum untuk menikmati fasilitas yang kita miliki. Berikan fasilitas umum, fasilitas yang kita miliki, mulai dengan memasang peran di pinggir jalan, di mana orang bebas mengambil airnya, itu sebuah kehati-hatian kita. Ini hati-hatinya. Namanya al-waraq, sifatnya waraq adalah kehati-hatian. Baik dari makanan maupun pada perkara-perkara yang lain. Siapa yang tidak hati-hati, tidak ada derajat, tidak ada martabat untuk Allah Ta'ala, dan tidak akan dekat, maka sulit muraqabahnya kepada Allah Ta'ala. Maka sifat muraqabah itu bertemu dengan zatnya, bertemu dengan Allah Ta'ala, sulit mendapatkannya jika kita tidak berhati-hati dalam perkara-perkara kehidupan. Itu diantaranya. 3 kata Hasan Basri. Berikut
rahasia-rahasia Allah yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala merahasiakannya dari enam. Yang pertama, Allah merasakan ridhonya atas taat. Ridhonya Allah atas taat. Karena taat kita kepada Allah Ta'ala itu hanya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Puasa, sholat, zakat, sedekah, yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya adalah semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Tapi Allah rahasiakan ibadah yang mana yang Allah ridhoi. Bahkan karena ridhonya itu datang dari perkara-perkara yang kecil. Dicontohkan misalkan di sini adalah bagaimana seorang santri ketika sedang menulis kitabnya, ada seekor lalat indah di piring tintanya, di mana lalat dibiarkan minum sampai kenyang. Dan setelah ini malah itu terbang dengan berbahagia. Dan sampai meninggal dunia dimimpikan oleh gurunya bahwa santrinya hidup nikmat di alam surga. Maka ditanya oleh gurunya, "Wahai santriku, perkara apa engkau yang dapat engkau bisa masukkan engkau ke dalam surga?" Kata santrinya, "Karena amal-amalku." Maka saat itu ada suara yang menjawab, "Bukan. Engkau masuk surga bukan karena amal-amalmu, tapi karena keriduanmu. Sebab lantaran apa aku dapat ridho pada engkau? Apakah dulu engkau ingat ketika engkau biarkan lalat itu minum di tinta piringmu? Maka keriduanmu itulah datang kepada engkau. Maka karena ridho akulah engkau tinggal di surga." Juga bagaimana bisa seseorang hamba Allah yang memberikan haji bulu, sebab lantaran dan makan haji bulu itu membuat pintu jalan ke surga. Inti dari adalah cinta kasih sayang, ulas kasih kepada manusia, kepada makhluk sekalipun adalah jalannya menuju ridho Allah Ta'ala. Tentu apalagi kita mengenal baca Quran dan lebih banyak sifat-sifat ulas kasih. Jangan-jangan kita kepada keluarga, kita bukan idola dari anak istri kita. Datang dari masjid, ibadah tidak ada kopi, tidak ada teh, kita langsung naik. Tidak ada makanan, langsung kita marah-marah. Bisa jadi itu menghilangkan ridho Allah Ta'ala kepada kita. Fabima rahmatin minallahi, maka datang rahmat Allah minta lalu karena kasih sayang, karena belas kasih. Bahkan dalam kitab yang sebelumnya bahwa salah satu ahli surga adalah orang yang mau berbagi, belas kasih dengan sesama manusia. Orang yang berbagi, bahkan yang menutupi kebutuhan manusia. Itu khalis memberikan rasa kebahagiaan kepada manusia. Itu adalah salah satu kunci masuknya di surga. Lihat ada nas dijamin Tuhan. Jangan risau di Tuhan. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Agar manusia bersungguh-sungguh
dalam seluruh taat. Berharap menemukan, berharap sudah berharap menemukan yang menemukan keridhaan Allah. Dirahasiakan kita harapan dengan seluruh ibadah kita sungguh-sungguh berharap dalam mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Maka fala yasudulana, maka jangan anggap sepele tentang taat, walau suatu tentang perkara kecil. Rubama ta'ala ridha Allah Ta'ala, bisa jadi bahwa perkara kecil itulah ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Allah di maksiat, Allah merahasiakan bencinya Allah atas maksiat-maksiat. Allah merahasiakan bencinya Allah atas maksiat-maksiat. Contohnya adalah bisa jadi ketika kita diberikan bala, diberikan ujian, kita tidak beranggapan tentunya bahwa Allah sedang benci kepada kita, karena itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Kenapa manusia? Dia supaya manusia bersungguh-sungguh meninggalkan perkara maksiat. Maka jangan sepele perkara maksiat yang sedikit, karena bisa jadi yang sedikit itu adalah datang bencinya Allah kepada kita. Dicontohkan bahwa ada seorang ulama, ada seorang alim dimimpikan oleh seorang santrinya bahwa sebelumnya terhalang masuk surga. Padahal aslinya seorang itu alim, soleh, tapi terhalang masuk surga. Ditanya, wahai guru, sebab lantaran apa engkau terhalang masuk surga? Menjawab bahwa dulu aku ketika dunia pernah mengambil sedikit pagarnya orang, pernah mengambil motongi pagarnya orang hanya untuk tusuk gigi saja. Maka itu menghambat, menutupi seseorang masuk ke surga. Kalau bahasa kita melatih pagar sedikit punya orang, tujuannya untuk tusuk gigi. Itulah yang hambat. Dikatakan lagi bahwa sehingga dikatakan lagi adalah Abi Yazid Bustami nangis 40 tahun. Nangis 40 tahun sebab lantaran ketika masih remaja ingat dia pernah menulis suatu perkara di pintu pesantren, dan itu pesantren itu bukan milik dirinya, dan dia merasa bersalah menulis suatu perkara di pintu pesantren. Dia nangis 40 tahun karena bersalah. Kenapa? Karena khawatir itu adalah datang bencinya Allah pada dirinya. Maka disebut dengan Allah, hati-hati akan perkara-perkara yang tadi. Berikutnya waktu adalah Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar pada Ramadan. Kenapa? Dia sedang jelas
fi ihya'i jami' syahr Ramadan, supaya manusia sungguh-sungguh untuk membuka seluruh bulan Ramadan. Berikutnya, maka aulia, Allah merasakan wali-wali Allah di antara manusia. Kayak layak, tapi awal ahadamihun, yaitu supaya agar kita tidak menghina manusia, agar kita tidak menyepelekan manusia. Jangan-jangan itu wali Allah Ta'ala, sekalipun orang itu dalam keadaan hina, jangan-jangan bahwa itu adalah wali Allah Ta'ala. Sekarang banyak di media sosial kita, bahkan orang gila pun dicium tangannya, diciumin. Itu wali Allah. Nah, untuk kita tidak terbiak. Bantu orang yang bertobat, Allah akan berikan pengetahuan. Orang bertobat atau memberikan pengetahuan, dan Allah akan berikan ciri-ciri mana orang dia bersaksi dengan wali Allah, dia akan mengetahuinya. Dan ketahuinya adalah biasanya itu akan tahu setelah orang itu tidak ada di hadapannya. Nah, kita ziarah-ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam wali Allah, makam-makam orang soleh. Harapan adalah bertemu dengan wali-wali Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang ini terkadang ziarah ke makam wali Allah tidak jadi balik lagi karena sedang pergi. Sebelum datang ke tempat ziarah, dia sudah balik lagi karena di dalam sedang ketemu. Artinya kalau datang ke sana, wali Allah ini tidak hadir di saat ini, maka sudah menunggu di jalan raya. Ya. Wali Allah rahasiakan. Siapakah wali Allah? Ini rahasia Allah Ta'ala. Harapannya agar manusia menghormati seluruh manusia, agar manusia tidak menghinakan manusia. Datang meminta-minta ke rumah kita bantuan, kadang-kadang kita bantuan. Bisa jadi itu wali Allah sedang bersanji. Bisa jadi malaikat Allah sedang bersanji untuk menguji hamba yang soleh. Bisa jadi. Kami gampang menyebut dengan karomah. Gampang menyebut dengan karomah. Karomah itu kan lebih banyak. Ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada istijab. Mukjizat adalah keajaiban yang luar biasa Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Hari mukjizat untuk mengalahkan tantangan, dan tantangan itu dapat dikalahkan. Jadi mukjizat itu tidak ada kecuali ada yang menang. Dan tidak dipinta oleh Rasul, hadir dengan sendirinya untuk menutupi kelemahan-kelemahan Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, karomah, keajaiban luar biasa, kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Ta'ala. Kalau tidak dipinta oleh seseorang, bahkan dirinya tidak sadar dari punya karomah, dia tidak sadar bahwa dia punya kemuliaan, tidak diminta, maka tidak
bisa. Kemuliaan. Karena ketika orang sudah mati kalau seseorang, Allah tidak akan membiarkan kedua ini ada. Contoh, seseorang menemukan kemuliaan pada seseorang, itu salah satunya yang Allah akan ambil. Apakah yang Allah berikan hormat atau orang yang punya hormat? Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan pada Allah Ta'ala. Kalau dibiarkan seseorang itu punya hormat, maka manusia akan membunuhnya. Manusia akan membunuhnya, mengejarnya. Kalau orang itu punya kemuliaan. Tetapi orang yang melihat itu akan Allah ambil. Maka kemudian pada orang itu tidak akan hilang kemana-mana. Atau yang Allah berikan Allah itu Allah ambil. Sehingga kemuliaan itu tidak kemana-mana. Sehingga kerahasiaan pada Allah Ta'ala itu tetap Allah rahasiakan. Jadi kalau tidak gampang kita dihidup pada Allah, tidak gampang. Tidak mudah mengatakan itu sebuah kemuliaan. Kalau tidak kita mengatakan para soleh, dia punya kemuliaan, ya. Kalau mana seseorang pas mengisi bensin, tiba-tiba dia ada di rumah, pas mengisi bensin, tiba-tiba ada yang bayari di rumah. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ia dikasih ke rumah tidak sadar dirinya punya rumah atau kemuliaan. Dan tentunya tidak akan timbul karma itu kalau tidak bertobat, tidak akan timbul. Dan pada punya tobat itu dan pada yang berperilaku amal torekot, tidak akan mungkin ada orang yang kalau tidak bertobat. Merubah adalah perilaku orang torekot. Ada ibadah terbaik. Doa sampai panjang-panjang. Jika sudah merasa dirikan dengan Allah, khawatir merasa diri adalah Allah. Khawatir. Ketika turun hujan, datang duit. Khawatir demikian. Nah, tadi demikian. Karena perilaku pada Allah itu lebih terangkan dalam sebuah kitab. Ada 4 perilaku wali Allah dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada yang zain sayang, memperburuk dirinya dengan tingkah laku, memperburuk dirinya dengan tingkah lakunya. Contoh jadi ibu, jadi tukang hikmah, memperburuk diri atau berpakaian yang memperburuk diri. Yang kedua, yang jalan-jalan dari kota A ke B, dari pulau A ke pulau B terus berjalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, tentu ada syarat-syarat. Boleh dia jalan seperti ini, dari Cirebon ke Banten ke Sriwijaya ke Palembang, Kalimantan. Ada syarat itu. Dan yang ketiga, ada yang berkhotbah di kamar terus 3 bulan dan keluar. Ada yang itu dikawal. Ada yang bahkan berbulan-bulan tidak keluar dari kamar. Kenapa? Saking nikmatnya diri pada Allah, lupa akan waktu. Saking dikisahkan ada kaum Kero. Kero itu disuruh potong ayam oleh istrinya. Potong ayam. Abahnya sedang baca kitab.
kita selesai. Kita lihat, mana keadaan yang mau dipotong? Ternyata sudah 3 hari yang lalu. Itu sudah 3 hari yang lalu, Pak. Abah ini masih nikmat membaca kitab-kitab. Ternyata sedang Allah dengan baik-baik Allah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kita sedang jauh dengan para ulama. Kita sedang jauh dengan pengarah, dengan musolli. Maka di kami, kalau ngaji kita matikan rokok, karena kita sedang jauh dengan para ulama. Bisa jadi kita sedang jauh dengan baik-baik Allah. Dan kamu tidak ada ngaji sambil merokok, ngaji sambil